Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini dengan judul Paweling Rama Semana. Paweling Rama Semana. Kita kalau berbicara tentang Rama Semana, ibarat kita nyondro itu bebasan sakwengi datan ana pedote, ora ana rampunge. Kita bangga jadi masyarakat Purworejo. Ternyata di Purworejo ada tokoh yang seperti Rama Semana. Seperti halnya kita bicara Purworejo, kadang adik-adik belum pernah mendengar atau tahu Purworejo pernah menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Purworejo pernah menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Tempatnya di mana coba? Tempatnya di Bruno. Tempatnya di Bruno. Di Desa Kambangan, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Nanti juga akan saya jelaskan, tapi hari ini saya akan mengaturkan Paweling Rama Semana karena ada pamundhut dari pandemen YouTube kami. Paweling Rama Semana. Kalimatnya begini. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sakti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro gatrahina, telu rejeki. Telu rejeki. Jadi siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sakti, loro dadi, telu pendito, siji wahyu, loro gatrahino, telu rejeki. Ada yang mengucapkan gatrahino, ada yang mengucapkan gatrahino, itu sama saja. Mengapa paweling dari Rama Semana kok seperti itu coba? Kalau tidak dijabarkan, tidak mungkin tahu. Nanti hanya sebagai anggap-anggapan saja, jangan sampai itu menjadi anggap-anggapan. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Kalau di dalam pelajaran sekolah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau dalam pelajaran yang lain, semua ajaran, semua wulang-wuruk, ada syariat, hakikat, dan makrifat. Kalau kita sudah makrifat, kelas 3 harus bisa ngomong yang kelas 1. Masih masuk kelas 1, masih awal, masih belajar syariat. Ketemu orang makrifat, makrifatnya kebablasan. Ya jur mumur yang kelas 1 belum tahu apa-apa sudah dijur oleh yang kelas 3 tapi kebablasan, tidak bisa lungguh. Yang namanya makrifat lungguh, siapa yang bertanya, siapa yang berharap, kita harus bisa lungguh sesuai harapan yang bertanya. Itu makrifat yang lungguh, ya makrifat yang bisa
menyatu yang bisa sesuai dengan harapannya. Yang bertanya orang syariat harus seperti orang syariat. Yang bertanya lagi orang hakikat harus bisa nglungguhake orang hakikat. Telu telonono, kalau sudah kelas 3 itu pasti bisa ngomong yang kelas 1. Yang kelas 1 belum pernah naik kelas 3 ya ndak bisa ngomong kelas 3. Tapi naik kelas 3 sudah pernah di kelas 1, artinya sudah bisa ngomong yang syariat. Siji sekti, loro dadi, telu pendhita. Nah, siji sekti, loro dadi, telu pendhita. Orang awalnya, orang itu mesti belajar kasekten, seneng akik, seneng merah delima, seneng keris. Akhirnya jadi pandhita. Bukan dijual kerisnya, bukan dijual apa-apanya. Kadang-kadang untuk koleksi, akhirnya jadi pandhita, jadi dukun. Tapi semuanya orang melewati hal itu. Jadi orang melewati hal itu. Siji sekti, loro dadi, telu pendhita. Wong sing seneng kesaktian, golek keris, golek akik, dan seterusnya, akhirnya jadi dukun. Nah, sekarang yang selanjutnya, siji wahyu, loro gatrahina, telu rejeki. Siji wahyu, loro gatrahina, telu rejeki. Wahyu kita jarwa dosa sajalah. Memang wahyu itu adi kodrati, seperti halnya Rama Semana. Pininto, pinilih mendapatkan wahyu itu orang yang adi kodrati. Jadi memang pinunjul sesama manusia. Wahyu owah untuk rahayu. Siapa yang sudah punya kawruh, siapa yang sudah punya ilmu, siapa yang sudah mengerti tentang makna daripada kehidupan, mesti kita bisa membuat owah-owahan. Tapi owah di sini adalah untuk rahayu. Karena hidup itu selalu berubah dan berubah, tidak ada berhentinya. Jadi sampai kapanpun selalu berubah dan berubah. Tidak ada berhentinya. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan wahyu, perubahan seperti apapun, tidak mungkin kita akan alergi dengan perubahan itu karena kita tahu ada perubahan dan perubahan karena hukum rumusnya sudah kecekel. Gagat rahino, gagat bangun, artinya kita sudah masa transisi antara malam dan fajar. Jadi kita sudah memasuki fajar. Nek cara gampangane orang mengucapkan ya jam 6:05 tumuring wahyu. Akhirnya yang ketiga wahyu. Siji wahyu, loro gatrahina, telu rejeki. Akhirnya kita akan mendapatkan rejeki. Rejeki itu macam-macam. Rejeki itu pangan, rejeki itu jodoh, rejeki itu keselamatan, rejeki itu kesehatan, itu rejeki. Jadi orang yang sudah melewati wahyu gatrahina akhirnya mendapatkan rejeki. Jadi Rama Semana weling seperti itu. Nek kelas telu, kalau kelas telu tidak mungkin bisa dimong dening yang kelas 1. Yang kelas 1 belum pernah di kelas 3. Kalau kelas 3 pernah lewat kelas 1. Artinya umpama ilmu bisa ngomong kelas 1, ngomong kelas 2, akhirnya bisa ngomong kelas 3. Kalau begitu, jadi kita tidak
lalu umu-umuan, dupeh kita sudah makrifat, akhirnya memberi wewarah kepada yang masih syariat, diplekoto begitu saja, ya akhirnya stres kabeh orangnya. Akhirnya jadi stres, jadi sableng semua. Jangan sampai seperti itu. Itu paweling Rama Semana yang sangat-sangat berharga. Jadi oleh sebab itu mari kita jalani apa yang menjadi pawelingnya Rama Semana. Orang yang sudah bisa lungguh itu pasti orang itu akan lebih tenang dan bisa ngomong sana sini, bisa ngomong yang belum sampai. Yang satu masih belajar, masih icip-icip masuk ke syariat, yang makrifat saja kok kebablasan. Yaitu akhirnya ya makrifat yang tidak lungguh, pol-pol dadi perang. Pernah saya melihat wayang yang dalang itu Sujiwo Tejo. Yang nanggap Gus Dur waktu itu Gus Dur jadi presiden. Lalu Bapak Permadi SH dari DPR itu tanya, Gus, apa dari sononya itu manusia sudah dibentuk atau sudah dikodratkan, yang satunya jadi raksasa, yang satunya jadi satria, yang satunya jadi Kurawa, yang satunya jadi Pandawa, atau seperti itu? Wangsulane Gus Dur, jawab Gus Dur. Itu kan sampai dan belum sampai. Kata-kata Gus Dur yang seperti itu kalau kita itu tidak tahu, tidak bisa menelaah, kita itu pasti bingung dengan kata-kata Gus Dur. Karena Gus Dur memang orang yang sudah lungguh. Jawabannya cukup santai saja Gus Dur. Sampai dan belum sampai. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Itulah paweling daripada Rama Semana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.